Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 81 yang hebat? Alhamdulillah, semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih anak-anak sekalian dapat berpartisipasi dalam pembelajaran kita, di mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik atau benda pada grafik dengan suatu acuan yang tetap. Kita mengenal dua sistem koordinat, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Namun untuk materi matematika SMP yang kita akan pelajari adalah tentang koordinat kartesius. Setelah kalian mempelajari sistem koordinat ini, maka diharapkan kalian dapat memahami letak suatu kuadran. Kemudian kalian diharapkan memahami letak suatu titik pada koordinat kartesius. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat memahami letak kuadran dan memahami letak suatu titik pada koordinat kartesius. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk menentukan letak suatu titik, maka kita harus mempunyai acuan yang tetap. Pada koordinat kartesius ini dikenal dua sumbu yang tetap. Yang sumbu vertikal ini itu diberi nama sumbu Y. Kemudian sumbu mendatar atau horizontal itu diberi nama dengan sumbu X. Kedua sumbu ini tetap. Setiap sumbu itu memiliki skala dengan jarak yang tetap. Skala-skala yang berada di sebelah kanan sumbu Y itu bernilai positif. Sedangkan yang berada di sebelah kiri sumbu Y adalah bernilai negatif. Demikian juga skala yang berada di atas sumbu X itu juga bernilai positif. Dan skala yang berada di bawah sumbu X itu bernilai negatif. Kita akan menentukan letak kuadran. Kalau di SMP ini hanya baru kita sampai ke menentukan letak kuadran. Nanti kalau kalian sampai di SMA akan mempelajari bagaimana fungsi kuadran. Kuadran 1 itu terletak di sebelah kanan atas. Jadi ada titik perpotongan kedua sumbu yang warna biru di tengah ini. Itu titik perpotongan sumbu Y dengan sumbu S. Posisi letak kuadran 1 berada di sebelah kanan atas. Sehingga nilai koordinat untuk kuadran 1 nanti selalu angka positif berpasangan dengan angka positif. Kemudian kuadran 2 akan terletak di sebelah kiri atas. Dengan posisi angka koordinat selalu angka negatif berpasangan dengan angka positif. Demikian juga untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu kita akan sebelah kiri kemudian ke bawah. Dengan posisi angka koordinat untuk kuadran 3 adalah negatif berpasangan dengan angka negatif. Untuk kuadran 4, kita akan berada di sebelah kanan bawah dengan posisi angka koordinat positif berpasangan dengan negatif. Mari kita lihat titik A. Titik A ini dia terletak di kuadran 1. Ya, dia terletak di kuadran 1 karena berada di posisi kanan atas. Bagaimana posisi titik A atau letak titik A dari sumbu S? Karena sumbu ini sudah dilengkapi dengan angka skala, maka bisa kita langsung melihat bahwa titik A itu lurusnya dengan angka berapa. Oh, ternyata titik A lurus dengan angka 5, sehingga jarak titik A ke sumbu X adalah 5 skala.
Kemudian, berapa jarak titik A ke sumbu Y? Kita dengan mudah melihat dengan ada skala ya lurus dengan angka 4 ini. Sehingga letak titik A dari sumbu Y adalah 4 satuan. Demikian pula titik B. Titik B ini jaraknya dari sumbu X adalah 2. Tapi karena dia di bawah, berarti dia berada di negatif 2, lurus dengan negatif 2. Dan di sebelah kiri sumbu Y dia lurus dengan negatif 6. Nah, sumbu X dalam sistem koordinat kartesius ini biasa disebut absis. Dan skala Y itu biasa disebut ordinat. Sehingga kalau berpasangan absis dan ordinat disebutlah koordinat. Anak sekalian, mari kita melihat bagaimana cara menentukan posisi letak suatu titik pada koordinat kartesius ini. Saya nanti akan mengirimkan aplikasi. Kalian bisa bereksplorasi dengan aktivitas yang bermacam-macam dengan melihat. Misalnya suatu titik ini kita geser sesuai dengan angka X dan angka Y. Jadi titik itu selalu berpasangan angka X dengan angka Y. Pada X-nya sama dengan 4 dan Y sama dengan 1, berarti kita akan menggeser titik ini di 4 ke kanan, kemudian 1 ke atas. Ya, setelah tepat kita meletakkan titiknya, maka di aplikasi itu akan memberi tanda bahwa kamu benar, ya. Ini seperti ini. Setelah itu kita bisa mengganti soalnya, misalnya dengan mengklik new point. Ya. Kita diberi soal X-nya 3, Y-nya negatif 3. Berarti kita akan bergeser 3 ke kanan dan 3 ke bawah. 3 di sebelah kanan, titik potong sumbu Y 3 ke kanan. Kemudian 3 ke bawah. Nah, di sini. Sampai kita menemukan ucapan good job, artinya pekerjaan kita sudah benar. Berarti cara kita benar meletakkan titik itu. Kita akan coba satu titik yang lain misalnya. X-nya 2, Y-nya negatif 3. Berarti kita akan bergeser 2 ke kanan, 3 ke bawah. 2 ke kanan dari titik potong sumbu X dan sumbu Y dan 3 ke bawah. Ya, disinilah letak titik 2, negatif 3. Ya. Atau di aplikasi lain, misalnya di mana letaknya titik P kalau dia 2,1, berarti 2 ke kanan, 1 ke atas. Nah, kita lihat, kita geser titik P ini, 2 ke kanan, 1 ke atas. Sampai muncul kata kamu benar dengan senyuman. Ya, jadi pekerjaan kita sudah benar bila muncul warna hijau ini. Kita coba titik yang lain misalnya. 9, negatif 9,10. Berarti 9 ke kiri, 10 ke atas. Maksudnya 9 itu dari titik ini, dari titik potong sumbu X dan sumbu Y kita akan berhitung 9 ke kiri. 10 ke atas. Nah, sampai kita mendapatkan senyuman hijau, kamu benar. Kita coba lagi misalnya titik negatif 2, negatif 6. Berarti kita akan meletakkan titik P dengan mengambil posisi start awal dari perpotongan 0,0 yaitu 2 ke kiri dan 6 ke bawah. Ya, berarti ini berada di kuadran 3. Sampai kita mendapatkan pernyataan bahwa kamu benar. Misalnya titik yang lain. 3,5. Berarti dari 0,0 ini kita harus 3 ke kanan, 5 ke atas. Demikianlah cara kita untuk menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius. Setelah kalian melihat tayangan ini,
saya ingin mengirimkan kepada kalian link untuk bereksplorasi lebih banyak, untuk melakukan aktivitas lebih banyak tentang cara menentukan letak suatu titik. Di akhir setelah kalian melakukan aktivitas, sebentar saya ingin memberikan kalian tes di aplikasi Quizzes untuk mengukur sejauh mana kalian dapat memahami sistem koordinat yang kita pelajari sampai pada materi ini. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua dan silahkan bereksplorasi.